pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita mengenai menanti reshuffle menteri bersama Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Bang Ray, tadi dinyatakan bahwa untuk likuidasi dari kementerian ini sebenarnya tadi di awal segmen Bang Andreas Hugo Pereira dari PDI Perjuangan mengatakan untuk penggabungan Mendikbud dan juga Menristek ini adalah untuk mempermudah administrasi sehingga tidak perlu ke kedua kementerian, hanya bisa ke satu kementerian saja, lebih mudah. Menurut Anda seperti apa? Kalau soal administrasi sih ya jelas akan mempermudah karena di bawah satu koordinasi. Tetapi harus diperhitungkan implikasi serius dari efek penggabungan itu. Kalau administrasi itu kan teknis lah ya, tapi apa implikasi yang besar dari penggabungan itu adalah soal kewenangan, soal fokus, dan yang paling penting juga soal biaya. Kalau kemudian digabung dalam satu kesatuan, dananya itu masuk ke dalam dana Menteri Pendidikan. Kira-kira gitu. Nah, tergantung menterinya nanti apakah lebih banyak mengalokasikan dana yang ada untuk kebutuhan pendidikan atau kebutuhan riset gitu. Nah, malangnya di kita kalau menterinya lebih fokus kepada pengembangan dunia pendidikan bukan riset gitu. Nah, itu otomatis ya segala kebijakan, perhatian dan alokasi dana kemungkinan besar akan lebih banyak dialokasikan kepada pendidikan dibandingkan kepada riset. Kalau Kementerian Riset tersendiri, dia dengan sendirinya dikelola secara fokus juga oleh menteri yang bersangkutan. Gitu. Nah, sehingga dengan begitu ya riset-riset kita mungkin secara administratif tidak memerlukan banyak lagi ketergantungan ya dalam ini misalnya Menteri Pendidikan ya, dan langsung bisa dieksekusi karena menterinya adalah langsung menterinya yang tegang gitu kan. Kalau kita masuk ke Menteri Pendidikan, fokus risetnya bisa yang ketiga, yang keempat gitu, bukan yang kedua, bukan yang pertama gitu. Sementara ia dalam satu kementerian khusus, dalam hal ini adalah Kementerian Riset misalnya, otomatis riset itu adalah fokus utamanya, nggak ada yang lain. Gitu. Nah, inilah kerugian-kerugian yang kita bisa alami kalau ya kementerian ini digabung di dalam satu kementerian namanya Menteri Pendidikan dan Riset. Artinya mau tidak mau harus ada yang didahulukan dan ada yang dibelakangkan. Harus ada lebih banyak dana yang digelontorkan ke satu bidang dibandingkan kepada yang lain. Kecuali kalau kemudian ya Kementerian Riset ini berdiri sendiri, ya otomatis ya akan fokus pada satu hal saja, yaitu menciptakan riset, ya menciptakan pengembangan, ya menciptakan sesuatu yang baru bagi kepentingan bangsa kita di masa yang akan datang. Baik, artinya jika dilikuidasi banyak sekali PR yang harus dikerjakan ya. Nah, bagaimana dengan hanya banyak PR, banyak masalah. Baik. Nah, bagaimana dengan Kementerian Investasi, Bang Ray? Bang Ray, sebenarnya kan saat di periode kedua Jokowi sudah membuat Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Kenapa saat itu hanya menyatakan kata dan tidak langsung saja dibentuk kementeriannya? Kira-kira apa alasan Jokowi sehingga baru sekarang membentuk Kementerian Investasi? Pertama kan masih ada BKPM saat itu. Yang kedua belum ada basis undang-undangnya. Nah sekarang itu yang saya sebutkan tadi, setelah undang-undang Omnibus Law itu disahkan, dan sekarang peraturan pemerintah terkait dengan undang-undang Omnibus Law itu relatif mulai diselesaikan, ya tidak ada jalan kecuali ya menciptakan satu kementerian khusus yang menggerakkan aturan ini gitu. Kan agak sayang kalau aturan yang begini besar ini justru aja dilaksanakan secara terpisah-pisah oleh kementerian-kementerian yang berbeda gitu. Padahal undang-undang Omnibus Law ini dibuat justru dalam rangka membuat seluruh persoalan investasi itu di dalam satu pintu. Dan dibutuhkan satu kementerian khusus mengatur itu supaya kementerian ini langsung bisa buat keputusan. Kalau ya semacam badan kan tidak bisa ya. Dia harus koordinasi nanti dengan Menko Polhukam, mungkin Menteri Ekonomi, macam-macam. Tapi kalau ya satu kementerian khusus, dia bisa secara independen membuat keputusan yang langsung hubungannya nanti dengan presiden. Dia tinggal mempertanggungjawabkan keputusan itu kepada presiden. Nah itulah keuntungan ya kalau ia dinaikkan statusnya dari sekedar badan menjadi kementerian. Jadi dia bisa buat peraturan menteri, ya kan, membypass sedikit banyak aturan-aturan administratif, gitu ya, bisa melangkah sendiri, ya. Dia hanya bisa bertanggung jawab kepada presiden secara langsung, ya. Dibandingkan dia misalnya di bawah satu badan tersendiri dalam arti BKPM. Nah itulah efeknya kenapa Menteri Investasi ini baru sekarang dilakukan, ya karena undang-undang yang menaungi kementerian ini baru dibuat
berupa Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan pada tahun 2020 yang lalu. Baik, tapi nanti apakah ini tidak akan tumpang tindih dengan misalnya Kementerian Perdagangan yang punya di kedirekturan untuk perdagangan luar negeri, untuk ekspor impor, lalu juga ada Kementerian Luar Negeri yang akan membahas mengenai kerjasama, dan juga ada Kementerian dari Pertanian yang akan membahas juga soal ekspor impor. Menurut Anda nanti akankah tetap kementerian-kementerian di bidang ini di tempat masing-masing atau perlu disatukan ke Kementerian Investasi? Saya kira tidak ya. Kalau Kementerian Investasi itu lebih fokus pada soal bagaimana Indonesia membuka jalan bagi seluruh investor di seluruh dunia untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Karena sebetulnya kan Kementerian Investasi ini kelanjutan dari BKPM yang ada, ya. Seperti kita ketahui, BKPM ini selalu ada sekalipun menteri-menteri yang disebutkan itu sudah dipilih dan masuk dalam nomenklatur kementerian gitu. Tapi BKPM-nya sendiri karena fokusnya memang pada soal bagaimana cara menarik investasi sebanyak-banyaknya dari luar negeri masuk ke dalam negara kita di Indonesia gitu. Yang setahu saya dalam untuk periode presiden ini ditargetkan mencapai 900 triliun yang ingin dicapai dalam kerangka investasi ini kira-kira gitu. Nah, tentu akan ada keterkaitan dengan kementerian-kementerian lain, tetapi saya kira akan itulah adanya Kementerian Ekonomi ya, Kementerian Koordinasi Ekonomi dan Investasi seperti yang disebutkan tadi. Berbagai program yang kemungkinan bisa disatukan akan disatukan. Nanti kalau akan dipilih siapa akan menjadi leading sektornya. Apakah Menteri Ekonomi misalnya atau Menteri Pertanian antara Menteri Perdagangan gitu, atau tetap akan dipegang oleh Kementerian Investasi. Nah, di situ nanti akan dibicarakan di dalam Kementerian Ekonomi secara menyeluruh. Baik, artinya nanti jika muncul Kementerian Investasi ini baiknya di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, bukan di bawah Maritim seperti yang sudah ada namanya Kementerian Kemaritiman dan Investasi gitu ya Bang ya? Saya kira iya. Ya, jadi apa namanya itu Kementerian Investasi itu juga agak di bawah berjalan seiring dengan Kementerian Maritim itu juga agak mengherankan memang. Memang ini sebaiknya berada di bawah Kementerian Ekonomi gitu ya. Sehingga dengan begitu koordinasi baik ekspor, impor, menarik dana, investasi asing ke dalam negeri gitu ya, di bawah satu koordinasi yaitu Menteri Ekonomi kita. Baik, kalau dari Bang Ray sendiri kira-kira sudah ada nama belum yang cocok dari masyarakat menginginkan orang-orang yang ingin dinaikkan menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo? Kalau nama saya nggak punya ya. Karena ya saya bukan ahli ekonomi, jadi saya kurang mengerti siapa yang patut dan layak untuk menjadi posisi ini. Cuma mungkin beberapa kriteria layak untuk kita sebutkan. Pertama, tentu orangnya harus profesional, ya. Dalam pengertian punya track record yang banyak bergerak di bidang investasi, di bidang dan segala macam hal yang berkaitan dengan investasi lah, ya. Nah, yang kedua, tentu saja punya kedekatan khusus dengan presiden, mengerti maunya presiden, karena seperti kita ketahui, presiden saya dari awal mengatakan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden, gitu, ya. Dan yang ketiga ini yang menurut saya paling penting juga salah satunya, dia bersifat independen. Jadi bukan hanya profesional, kalau profesional itu orang partai juga banyak, gitu kira-kira kan, yang Baik. memang profesional di bidang investasi. Gitu. Tapi dia harus independen. Independen itu artinya dia tidak memikul beban apapun kecuali dia memikul tanggung jawab kepada presiden. Sehingga dengan begitu dia bisa fokus betul-betul untuk mendatangkan investasi yang targetnya di pemerintahan Pak Jokowi ini mencapai 900 triliun. Baik, kalau untuk likuidasi dari Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dari Menristek, siapa yang akan dipilih antara dua menteri itu oleh Presiden Joko Widodo? Atau ada orang baru yang ternyata akan mengisi kementerian itu? Aku lebih cenderung mendorong orang baru, ya. Sebab Pak Bambang jelas tidak berbasis dunia pendidikan. Ya. Beliau memang kita kenal aktivisnya selama ini sebagai seorang ekonom, gitu, ya. Nah, Pak Nadiem, saya kira kalau untuk mengurusi pendidikan, beliau cukup memadai untuk itu. Tapi karena beban tanggung jawabnya bertambah, bukan hanya urusan pendidikan, tapi juga urusan riset dan pengembangan dan teknologi, gitu ya. Saya kira butuh orang baru yang lebih mumpuni atau lebih bukan mumpuni, lebih memungkinkan untuk mengerjakan beban pekerjaan yang lebih banyak ini. Nah, oleh karena itu saya tadi
mengusulkan nama seperti Pak Jimli Asidiki. Pak Jimli saya kira adalah orang yang mungkin bisa tepat duduk sebagai Menteri Riset, Menteri Pendidikan sekaligus Menteri Riset dan Teknologi, karena beliau tentu kita kenal betul seorang akademisi, lama berkiprah di dunia pemerintahan, pernah menjadi ketua MK, pernah menjadi ketua DKPP gitu ya, dan punya kecenderungan yang sangat kuat untuk mengembangkan riset-riset di Indonesia gitu ya. Dan saya kira kehadiran beliau juga akan sedikit banyak menopang hubungan Pak Jokowi dengan masyarakat internasional, karena hubungan Pak Jimli itu cukup luas dengan masyarakat internasional. Jadi kalau disebut nama untuk pos ini dengan beban pekerjaan yang bertambah ya dari Menteri Pendidikan sekaligus sekarang menjadi riset dan teknologi, saya kira tepat kalau figur Pak Jimli Asidiki itu layak dipertimbangkan. Baik. Terima kasih Bang Ray Rangkuti telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita nantikan siapa yang akan diumumkan Presiden Jokowi di kementerian yang dilikuidasi dan juga kementerian baru, Kementerian Investasi, atau adakah juga nama-nama lain yang menggantikan nama menteri yang menjabat saat ini. Terima kasih Bang Ray Rangkuti telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita dalam Indonesia Bicara. Kita harapkan siapapun nanti menteri yang akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo ini dapat memajukan kinerja pemerintah dan tentunya ini bisa mewakili rakyat Indonesia dan juga bisa memajukan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Terima kasih pemirsa, saya Wilson Purba. Demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Sampai jumpa.